Zahira Kirania Zahra dari kelas 81 absen 27. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah TIK, TIK kuno, dan TIK modern. 1. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, pelekatan tonggak sejarah dalam bentuk prestasi sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Teknologi, informasi, dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengan dengusan dan menggunakan isyarat tangan. 2. Media komunikasi masa lalu kuno. A. Kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Kentong besar bisa disebut beduk. B. Daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Pada waktu itu, surat menyurat hanya terbatas antar kerjaan. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. C. Lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Lonceng pada umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau berupa ritual. D. Burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantar surat atau pesan. Merpati pos diberi makanan khusus berupa campuran kalium, karbohidrat, dan minyak ikan. E. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung. F. Trompet dari tanduk hewan. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. G. Trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. H. Asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau menyimpulkannya banyak ke suatu tempat. I. Serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. J. Piktografi. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata atau kalimat atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Perkembangan sistem informasi terjadi dalam periode-periode berikut. 1. 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. 2. 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. 3. 500 sebelum Masehi. Manusia mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. 4. 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cap. 3. Media komunikasi modern. A. Surat kabar atau koran. Surat kabar adalah media cetak yang berisi sebagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. B. Radio. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja.
Siaran radio menyiarkan informasi, berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. C. Televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap suara, bersuara, dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata lainnya, yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak di faksimili. Faksimili atau yang biasa dikenal dengan fax berasal dari bahasa lain, yaitu fax slimili, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi jarak jauh. Handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang spektakuler saat ini. G. Handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungi handy-talkie yang satu dengan lain. Komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.